A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Haryanti MM selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Teviana Putri Yuda dengan nomor induk mahasiswa 22404063 semester 5 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi S1 Akuntansi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pra-ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Dalam hukum perjanjian MOU dan EMOU terdapat beberapa pembahasan, di antaranya yang pertama adalah konsep dari MOU, yang kedua adalah konsep dari EMOU, dan yang ketiga adalah dalil Al-Quran yang relevan mengenai hukum perjanjian MOU dan EMOU, dan yang keempat adalah implementasi perjanjian digital yang mematuhi hukum syariah, dan yang terakhir adalah contoh nyata penerapan hukum perjanjian MOU dan EMOU dalam dunia bisnis atau dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai konsep MOU. Definisi dari MOU. Istilah MOU menurut para ahli disebut dengan nota kesepakatan atau kontrak awal. MOU merupakan dasar penyusunan kontrak pada masa yang akan datang yang didasarkan pada hasil musyawarah para pihak, baik secara tulis maupun lisan. Sementara itu, jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, MOU adalah nota kesepakatan, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama atau perjanjian pendahuluan. Perjanjian MOU mengikat semua pihak yang terlibat dan mereka harus memenuhi janjinya. Maka dari itu, sifat MOU ini mengikat secara normal. Dalam bisnis, MOU adalah titik awal untuk melakukan negosiasi yang menentukan ruang lingkup dan tujuan perjanjian atau pembicaraan. Umumnya digunakan untuk perjanjian tingkat internasional atau perjanjian bisnis yang memiliki resiko tinggi. Dalam persetujuan yang sudah ditandatangani di MOU, artinya semua pihak secara sadar telah mencapai titik kesepahaman dan bergerak maju untuk memenuhi tujuan dari negosiasi tersebut. Secara internasional, yang menjadi dasar hukum adanya Memorandum of Understanding atau MOU adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menurut Pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, pengertian perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. MOU berisi pokok-pokok awal dari suatu kontrak. Jika salah satu pihak melakukan prestasi terhadap MOU, pasti akan ada sanksi atau denda dari kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Pembuatan MOU di Indonesia dilakukan dengan asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut bersifat universal, artinya dianut oleh hukum kontrak di semua negara pada umumnya. Dapat disimpulkan juga bahwa kekuatan mengikat antara MOU dengan perjanjian adalah sama, karena MOU dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan mengikatkan diri pada isi dari MOU tersebut dan dibuat dengan memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, serta kekuatan hukumnya akan mengikat pihak-pihak yang melanggar dengan ketentuan prestasi seperti diatur KUH Perdata. Munir Fuadi mengungkapkan ciri-ciri Memorandum of Understanding atau MOU sebagai berikut. Yang pertama adalah isinya ringkas, bahkan seringkali hanya satu halaman saja, dan yang kedua adalah berisikan hal yang pokok saja. Yang ketiga, bersifat pendahuluan saja yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci. Dan yang keempat adalah mempunyai jangka waktu, misalnya 1 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun, atau bahkan bisa lebih. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian yang lebih rinci, perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak.
Selanjutnya yaitu biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Dan yang terakhir adalah biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Tujuan dibentuknya Memorandum of Understanding atau MOU adalah untuk menghindari kesulitan pembuatan suatu agreement nantinya. Dalam hal prospek bisnis belum jelas benar dalam arti belum bisa dipastikan deal atau kesepakatan kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti sehingga dibuatlah Memorandum of Understanding atau MOU tersebut. Yang kedua adalah konsep MOU atau Memorandum of Understanding Electronic. Pada masa sekarang, keberadaan teknologi tidak dapat dipisahkan dari manusia dalam berbagai hal, termasuk membuat perjanjian atau MOU. MOU atau Memorandum of Understanding Electronic adalah bentuk modern dari MOU yang dibuat dan ditandatangani secara digital. Dalam MOU, kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama tertentu direkam dan disahkan secara elektronik. MOU mencerminkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan proses pembuatan, penandatanganan, serta penyimpanan perjanjian dilakukan secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Untuk MOU selain merujuk pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata, juga merujuk pada Undang-Undang ITE pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE mengakui keberadaan perjanjian yang dilakukan secara elektronik atau digital. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kontrak elektronik adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Penggunaan sarana elektronik yang telah tersertifikasi merupakan langkah pencegahan bagi individu yang berpotensi menggunakan alasan atau tindakan curang setelah menandatangani perjanjian dengan peragumenan bahwa kontrak elektronik tidak sah dan tidak mengikat karena tidak secara eksplisit diakui oleh undang-undang. Dalam implementasinya, MOU digital memiliki beberapa keunggulan yang sesuai dengan prinsip affirmative action nation untuk masyarakat yang kurang beruntung. Yang pertama adalah MOU digital bersifat permanen, yang berarti jejak digital sulit untuk dihapus, sehingga hal ini dapat menjadi keuntungan MOU digital yang memungkinkan akses tanpa resiko kehilangan data. Jika data hilang, bantuan digital forensik data dapat diminta untuk mengembalikannya ke kondisi semula. Yang kedua adalah akses yang mudah bagi siapapun tanpa terbatas pada lokasi fisik dan tanpa memerlukan pertemuan langsung yang memakan biaya dan waktu. Dan yang ketiga adalah tidak ada intimidasi saat menandatangani perjanjian. Selanjutnya adalah dalil Al-Quran yang relevan mengenai MOU dan MOU terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaytum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu shafihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumillahu wa fal yumlil waliyuhu bil 'adl, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya, hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jangan mencatat, menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya. Ayat ini sangat relevan dengan konsep MOU dan MOU.
Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan perjanjian dalam transaksi atau kerjasama untuk menghindari sengketa di masa depan. Selanjutnya adalah implementasi perjanjian digital yang mematuhi hukum syariah dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip dan ketentuan berikut. Yang pertama, yaitu adalah perjanjian digital harus menghindari unsur riba atau bunga, maisir, atau perjudian, dan gharar ketidakpastian untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dan yang kedua adalah perjanjian harus memenuhi rukun seperti ijab dan qabul, serta syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam. Dan yang ketiga adalah mengacu pada asas tertulis, perjanjian digital harus didokumentasikan secara jelas untuk menghindari sengketa di masa depan. Dan yang keempat adalah mematuhi peraturan yang berlaku, seperti peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur kontrak elektronik. Dan yang kelima atau yang terakhir, penting untuk melakukan audit pada sistem dan kontrak digital untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mencegah praktek yang dilarang. Dengan memperhatikan aspek-aspek tadi, perjanjian digital dapat diimplementasikan secara sah dan sesuai dengan hukum syariah. Poin selanjutnya atau poin terakhir yaitu adalah contoh nyata penerapan hukum perjanjian MOU dan EMOU dalam dunia bisnis atau kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil dua contoh nyata penerapan hukum perjanjian MOU. Untuk contoh yang pertama, antara pihak PT Rocket Management dengan pihak SMAN 1 Jogahan. Isi dari MOU itu sendiri berisi tentang kesepakatan mengenai pemulihan atau pembuatan baju seragam sekolah sebanyak 100 pasang baju, dan juga berisi mengenai kesepakatan mengenai waktu pembuatan selama 2 bulan sejak penandatanganan surat ini, pembayaran yang dilakukan DP terlebih dahulu, lalu dilunasi saat pesanan telah selesai, pengembalian barang jika terdapat kerusakan kepada pihak kedua, denda atau sanksi jika tidak menyelesaikan kesepakatan. Jika pihak pertama tidak membayar lunas setelah pihak kedua menyelesaikan, maka akan mendapatkan 2 kali ganti dari harga total. Jika pihak pertama puas dengan hasil kerja dan masing-masing pihak, maka akan menjalin kerjasama selama 10 tahun. Dan jika terdapat permasalahan, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. MOU ini dibuat pada 12 Juni 2017 di Sleman, Jawa Tengah dengan pihak pertama Ibu Susiolawati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Jogahan dan pihak kedua Bapak Yanto Reswanto selaku Manajer Pemasaran PT Rocket Management. Di dalam surat tersebut juga terdapat tertanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua sebagai bukti bahwa MOU tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian kerjasama. Untuk contoh yang kedua adalah penandatanganan MOU berpadu oleh Pengadilan Negeri Batang. Dikutip dari artikel resmi Pengadilan Negeri Batang kelas 2, Pengadilan Negeri Batang melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU elektronik berkas pidana terpadu atau berpadu dengan Kepolisian Resor Batang, Kejaksaan Negeri Batang, BNN Kabupaten Batang, dan Lembaga Permasyarakatan Batang yang disaksikan langsung oleh para pejabat. Berpadu merupakan aplikasi yang meliputi berbagai macam pelayanan berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin atau persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin atau persetujuan penggeledahan secara elektronik, dan masih banyak lagi. Aplikasi bermula adanya MOU dalam rangka mengoptimalisasi tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara tindak pidana antara Mahkamah Agung bersama 10 kementerian atau lembaga menandatangani nota kesepahaman dan pedoman kerja bersama pada 21 Juni 2022. Aplikasi berpadu ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam proses pengajuan dan penerbitan dokumen-dokumen administrasi perkara maupun kendala dalam proses pelimpahan perkara, baik pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum maupun pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan. Dengan adanya MOU, aplikasi berpadu diharapkan dapat mengoptimalisasi tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hukum perjanjian MOU dan EMOU dengan contoh nyata MOU antara PT Rocket Management dengan SMAN 1 Jogahan dan penandatanganan MOU berpadu Pengadilan Negeri Batang. Saya berharap
Video ini sudah memenuhi kriteria untuk tugas pra-ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Akhir kata, mari kita berkolaborasi dan berbagi ide demi kemajuan bersama. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda berikan dalam menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila selama video berlangsung terdapat salah dalam penyampaian kata dan penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.